Shalom sahabat WB, dimanapun saudara berada, saya Theo Barahama. Oleh kemurahan Tuhan, saya dan keluarga dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan. Menjadi harapan saya agar sahabat WB pun mengalami hal yang sama. Renungan singkat saya berikan judul, bukan sekadar mencuci tangan. Kita tahu hari-hari ini untuk menjaga supaya tidak tertular oleh virus COVID-19, kita perlu menjaga kebersihan dengan sesering mungkin mencuci tangan. Belakangan pengalaman ini seperti mengingatkan saya, bahkan mengajar saya untuk bukan hanya sekedar membersihkan tangan, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih penting untuk dibersihkan. Mari saya akan ajak sahabat WB untuk membaca di dalam Matius 23 ayat 25 sampai 28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Inti daripada teguran Tuhan Yesus yang super keras kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, dan yang menjadi peringatan juga untuk kita adalah, jangan hanya kelihatan bersih atau benar di luarnya saja. Jauh lebih penting untuk kelihatan bersih di dalamnya. Karena kalau bersih di dalam, pasti bersih di luarnya. Itu yang Tuhan maksud. Ada dua hal yang perlu kita belajar dari teguran Tuhan Yesus ini. Yaitu yang pertama, kita perlu bersih dan benar dalam motif-motif perbuatan kita. Jangan seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi, semua yang mereka kerjakan hanya dimaksudkan untuk dilihat oleh orang, supaya dipuji oleh orang. Kiranya kita dijauhkan dari hal itu. Yang kedua, kita perlu benar, bersih dan benar di dalam tujuan-tujuan dari perbuatan kita. Ahli-ahli Taurat itu mengelabui orang banyak dengan doa yang panjang-panjang. Tapi di balik itu semua, mereka tega menelan rumah janda-janda. Yesus mengatakan mereka hidup dengan penuh kerakusan. Saudaraku, Tuhan sangat merindukan kesucian, kebersihan hati kita. Itu sebabnya di dalam syafaatnya, di dalam Yohanes 17 ayat 17, saya bacakan menurut versi firman Allah yang hidup. Dia berkata di sana, bersihkan dan sucikan mereka dengan mengajarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu kepada mereka. Yesus tahu betul, hanya firman yang sanggup menyucikan, membersihkan hati kita. Firman Tuhan saja menjadi sarana pembersih yang ampuh bagi kita yang mau menerima firman itu dengan hati yang lemah lembut. Sahabat WB yang dikasih oleh Tuhan, pandemi COVID-19 ini telah mengguncang dunia secara mental, spiritual maupun material. Bahkan di antara kita pun ada yang terdampak sedemikian rupa. Tetapi jangan takut, jangan cemas, jangan pesimis atau menyalahkan siapapun. Karena kalau kita percaya bahwa Tuhan itu baik, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, pasti ujung-ujungnya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu sebabnya sesering kita mencuci tangan kita, sesering itu pula kita belajar untuk membersihkan hati kita dengan cara merenungkan firman-Nya, memperkatakannya setiap saat, bahkan siang dan malam. Saya percaya kalau hati kita bersih karena firman Tuhan, saya percaya kita juga akan kuat menghadapi situasi apapun. Ini pesan singkat dari saya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua.